Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga jadi kita masih dapat melakukan tugas kita sudah tadi dan sekarang juga nikmat yang luar biasa dalam kita bisa berkumpul di ini dalam rangka kita saling belajar dan sejauh kita dari tempat kita tadi bisa menjadi dan amal kebajikan kita nanti. Kemudian salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya juga orang-orang yang selalu berada di jalan yang kita lakukan. Coba untuk sekarang kita lanjutkan lagi kepada yang sebelumnya kita sudah memulai tentang fa'il atau pelaku termasuk ke susunan kalimat ya. Fi'il, fa'il, dan fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ada kata kerjanya, ada pelakunya, dan ada objeknya. Kita sudah mulai pertemuan sebelumnya kita sudah mulai bahas di pelakunya, di fa'ilnya. Dan baru kita mulai singgungnya di fi'il madhi ya, madhi mulai singgung. Nah, kita mulai bertahap ya, karena di tahap yang pertama itu pengenalan atau pembagian kita pengenalan kita terhadap kalimat ya, kalimat yang tiga itu fi'il, fa'il, isim, fi'il dan harf sudah mulai bagus, sudah di atas persen ya, bilangnya 80% sudah bagus. Sekarang kita naik lagi tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu pengenalan fi'il, kita sudah di fi'il madhi dan mudhari'. Sekarang tahap selanjutnya lagi kita naik lagi untuk pengenalan ya, isim, mabni dan mu'rab. Dan di tahap berikutnya lagi, jadi kita semua di file. Hari ini kita masih di file untuk lebih kemantapan. Apa lagi? Sehingga ya, jika itu lebih memudahkan kita nanti untuk membedakan antara ya isim dan fi'il dan susunan kalimat. Jadi kita tahu ini filenya, kita nggak bingung lagi. Oh, ini isim. Ketika kita bertemu dengan isim yang tanda-tandanya masih ya, tidak terlalu jelas ya. Jadi perlu yang mana tidak terlalu jelas sebenarnya akan ketahuan tandanya, cuma karena ya tanda beberapa tanda itu memang di dalamnya. Tapi dengan ketika kita mengetahui itu bukan kalimat antara fi'il dan fa'il, nah itu akan lebih memudahkan lagi. Memudahkan lagi kita mengetahui, kita lebih memudahkan lagi untuk membedakan antara isim, fi'il dan harf. Oke, sebelum kita mulai kita langsung ke tugas aja dulu ya. PR. Pengajuan. Oh ini di ayat yang berapa kita sekarang? Terakhir ayat 13 karena
Terakhir 13 kan? Ya, terakhir baca 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يأمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ada dulu ya yang tersebut. Ya, ayat 15 Ya. sudah ayat 12 dimulai dari mata maknanya itu sini masuknya ke hal, kemudian itu simbolnya mabni dengan sukun. Karena tadi haknya hak, maka ini saya masih bingung. Lanjut ke al-ladzi isim mausul mabni dengan sukun. Nanti baca asal pada asal pada ini mengingat fi'il mudhari dengan pada atau kemudian now ini isim masuk dengan apa namanya panggil gitu. Kemudian pada kemudian ini ada isim mausul panggil dengan sukun. Lanjut ke abohat ini fi'il mabni dengan sukun. Ada tambahan mahal baru maknanya ini isim mausul
Nah, ini saya ragu tujuhnya itu apakah termasuk isim domir atau bukan. Kalau isim domir berarti masuknya mabni sukun. Lanjut ke zahaba. Zahaba ini kemungkinan fi'il mabni mansub harokat fathah, tandanya fathah fathah fathah. Allahu isim ma'ruf, tanda al-fatihah. Nurihim ini aku ameja, kemudian nurnya isim majrur kasar. Ini isim domir mabni dengan sukun. Watarokahu wawnya harokat ini fi'il mudhari mansub, tandanya ada tak tak berdoa. Isim domir mabni dengan harokat sukun. Fi dhulumatin fi abuja dhulumatin isim majrur karena dia sudah ketemu dengan jam, jadi ada tanda kira. La satu yubsiruna itu mudhari dengan masuk mudhari masuk dengan pada saya orang. Kalau kamu seperti itu dengan dikoreksi, kan Pak buat selama ini. Panjang juga. Saya ini agak ragu ini. Plus. Sumun ini masuknya isim marfu. Hukmun ini juga isim marfu. Umyun ini juga isim marfu. Fahum fanya mausul. Humnya isim mabni berharakat dhammah. Lalu ada la yadirun. La di sini harfun jazm ya. Yarji'una ini isim marfu karena jamak. Jamak. Panjang banget. Oh, yang 19-nya enggak? Ya, sebenarnya Pak Harun. Oh, Belajar dulu kan bahasa dulu aja ya. ya. Bahasa 17. Ya, mantan mantan belum karena tadi dari pertama itu mantan lalu dan isim ya, lalu itu isim apa? Tuh, kalau tadi pada ini mantan lu, Oh, masalahnya apa? hal ini isim Isim maf'ul. ya, ya isim. Pangkalnya dari apa? Dia tandanya sini hitung pak. Oh, iya. Ya. Sebenarnya kalau kita mau bilang fi'il, kalau harf ya, kalau kita mau bilang harf, sama dia hurufnya kan ada 3 di situ ya. 9 besar harf itu enggak gitu, tidak masuk di kategori di sini harf. Tinggal fi'il. Nah, kalau kita lihat fi'il, bentuk fi'il dengan doma itu harus ada apa? Kalau fi'il madi dengan doma, ya harus ada wajah. Fi'il madi kan doma itu hanya satu, itu dengan wawu jamaah. Tapi kan di sini nggak ada jamaah. Ini udah fi'il mudhari nggak ada mudhari jamaah. So, kalau kita analisisnya kayak gini, harf mudhari, ya harf mudharinya nggak ada nih di depan, berarti isim. Cuman tandanya apa nih gitu? Tandanya isim dulu. Makanya di awal itu sudah bilang gitu. Di bawah itu memang rada-rada ini gitu. Ya, jadi kita skip. Tapi nanti dengan di apa dalam perjalanan kita tetap ngesel ini kita buat. Kan? Tapi dengan apa sering-sering nanti ini kita akan kenal. Berbeda dengan harf jar, yang jelas tandanya jelas buat jar, ada harfnya di depan. Tanwin jelas ada harokatnya pun an. Alif lam juga ada alnya di depan. Tapi kalau idhofah itu memang ada samar-samar dia. Ya, jadi mantap ini isim marfu. Nah, kita akan tahu di sini nanti itu nanti kalau sudah tahu kedudukannya.
Bukan, nanti kita akan tahu dulu. Jadi- ada masanya kita Ya. Jadi ini satu kata gitu ya. Ya, masalah itu satu kata. lalu Masalah. Dan home-nya isim dhamir. Kemudian kanan tadi kaf itu harfu jar. Ya. Namanya harfu, fungsinya harfu jar adalah memajulkan isim. Hanya yang tadi masalu jadi masal. Artinya langsung jadi masal. Dari sini juga kita langsung tahu oh, itu isim gitu. Nah, ya, dia tandanya harfu jar. Dia isim tandanya itu dengan harfu ada jar kaf di depannya. Ya, jadi masal ini isim majrur tandanya jauhnya harfu jar. Kemudian alladzi itu isim mausul ya mabni dengan sukun ya. Jadi isim mausul mabni dengan sukun. Istauqada ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Dan dia tandanya kalau ya, ini nanti makanya nanti saya akan jelaskan di papan tulis dari kelas A. Hah? Bukan. Bukan film mudhari. Film mudhari itu tetap Anita itu jadi patokan. Sedangkan yang di depan ini dia bukan hamzah, ini kan alif. Ya, di pokoknya patokan itu hamzahnya. Za. Ya hamzah. Kalau cetakan Indonesia kan mereka kadang-kadang tidak tulis hamzahnya itu. Ya. Kayak di sini. Kayak di sini. Kalau sini kan kalau Al-Quran cetakan Madinah, saya akan iya. Laika, laika itu juga ada hamzahnya. Kalau pakai apa? Rasul Usmani itu, buat tulisan atau Rasul Usmani. Saya akan nanti di dalam Al-Quran kita Madinah itu kita bisa gampang untuk memudahkan antara hamzah dan alif. Makanya kadang-kadang kalau orang tua kita suruh baca Al-Quran yang cetakan Madinah, mereka agak bingung gitu. Maksud saya baca cetakan saya bukan Madinah, saya bingung. Oh, biasa karena beberapa rasulnya bukan Rasul Usmani dipakainya. Nah, pakainya kalau dia La'i ya. Jadi penulisannya penulisan biasa. Jadi kadang-kadang penulisan kayak Hamzah itu nggak ditulis. Penulisan As-Samawat kayak ibu saya, kalau baca yang Al-Quran Madinah nggak bisa gitu. Karena As-Samawat, kalimat As-Samawat itu dia panjangnya tidak nimnya tidak nyambung alif, tapi hanya garis di tengah-tengah. Nah, kayak ya. Ya, kayak rumah. Nah, rumah. Kalau Al-Quran kita kan seperti ini, dengan rumah kampung. Ya, kalau kan ini enggak, dia mim selatan nyambung. Nanti panjangnya cuma garis. Oh, yang garis tekan. Iya, kayak gitu doang. Tapi kalau orang tua kita yang sudah terbiasa cetakan cetakan apa sih? Cetakan Indonesia, kok nggak ada panjang pendeknya gitu. Kalau ini ada. Nah, kalau yang di sini yang penulisan huruf enggak, dia nyambung, mim selatan nyambung. Ya, ukurannya nyambung. Namanya ada. Hanya nanti di atas mim hanya garis kayak garis kecil. Nah, itu tadi kalau kita pakai Al-Quran Indonesia, nanti agak susah tuh ketika ada fi'il ya, ada hamzah, ada hamzahnya.
Ini nggak sebenarnya alif itu ada hamzanya. Iya. Nah, itu apa? Namanya kan nanti kalau di dalam kaidah rumus itu namanya hamzatul wasl, hamzatul qat'i. Hamzatul wasl, hamzatul qat'i. Itu ketika kita dibaca hamzanya dibaca. Dalam penyebutan pelafalan hamzanya seakan-akan ada gitu, tapi di penulisannya nggak ada. Kayak istau koda, kita baca seakan-akan hamzanya itu ada, tapi dalam penulisan dia nggak ada. Bahkan kalau kita tulis ada hamzanya itu salah. Misalnya kalau dalam penulisan bahasa Arab itu dianggap salah itu, walaupun cuma hamzah doang gitu. Dan tulisan Ahmad, kalau pakai hamzah disalahin gitu. Misalnya kalau dulu kami belajar di kampus itu salah satu huruf aja salah, walaupun jawaban kita benar gitu. Itu secara kaidah penulisan salah gitu. Coret gitu. Jadi itu alif dan hamzah itu kedudukannya di ya. Ya, nah, kita akan tahu profil itu nanti di tahap namanya tasrif. Ya, tasrif. Tasrif. Ya, soft. Nah, sekarang kalau di IG tuh banyak tuh orang lagi apa, ada lagi rame tuh, saya sering lihat di IG, dia orang-orang di online gitu, orang dia belajar bahasa Arab, dia tes cek, ada orang-orang yang awam gitu, Nasrani yang suruh Nasron, Kafora yang suruh Kafron, Kufron, terus dia tanya orang awam tapi jawabnya aneh-aneh gitu, kayak apa sih, Gofaro yang suruh Kufron gitu. Itu nah kita tahu ya dari tafsir kita akan tahu istilah itu fi'il madi bukan fi'il mudhari, itu dari tasrif tadi. Karena fi'il madi gitu ya. Fi'il madi itu yang pakai yang diawali hamzah itu hanya satu. Fi'il madi. Fi'il madi. Itu fi'il yang hurufnya ada 4. Contohnya adalah salah satunya adoa. Ya, adoa itu di depannya harusnya kan ada hamzah. Cara penulisannya. Ada. Ya, itu pilih yang biasanya jumlah hurufnya ada 4. Nah, kalau dia ada di depannya, itu tulisnya pasti pada. Tapi kalau pilih yang hurufnya 5, 6, nah itu dia nggak pakai hamzah. 4 huruf. Ya, 4 huruf. Jadi untuk membedakan antara apa? Fi'il mudhari dan fi'il madi. Fi'il mudhari kan di depannya kan juga ada a juga kan ya. Untuk membedakan. Itu nanti tahap selanjutnya. Tapi itu perlu mengetahui. Karena fi'il itu hurufnya tidak hanya 3. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Kayak orang bilangnya ada istilahnya ada sulami itu yang 3, ada rubai, dari kalimat arba, ada bawah 4, ada kumasi dari kalimat komsa, ada sudasi yang 6, hurufnya 6. Seperti saukoda ini 6, tambahannya alif, sin, dan ta. Sebenarnya kalau kata aslinya tanpa tambahan itu hanya 3 itu, yang 3 belakang. Koda. Kayak kalimat istighfar itu kan 6 juga. Nah, itu tambahan semua 3 itu. Hamzah, sin, dan ta. Nah, kalau di diktat ini dia ada di halaman terakhir. 2 halaman terakhir yang di diktat yang bawah-bawah. Ya. Itu di 2 halaman terakhir itu yang pelajaran ini. Nah, ini dia. Nah, dua tag lagi. Nah, ini pilih yang nomor 3. Nomor 3 ini. Ya. Kalau di buku yang lain mereka pakai ini.
Fa'ala, fa'ala, ya. Fa'ala yang perlu, fa'ala yang perlu, fa'ala yang perlu, fa'ila yang perlu. Kita pakai contohnya yang kita pakai fa'ala. Ini yang 30. Pasti semua fi'il yang dia ya harokatnya enggak dia apa istilahnya ikut di sini. Karena keluar dulu. Kalau dalam sesuai itu namanya wazan. Wazannya kalau kita lihat misalkan zahaba ya zahaba yang tadi ya apa dulu ya. Nah, hari ini dia nanti masuk di kolom yang mana ya? Zahaba dari tahu ternyata dia masuk di kalimat fathah ya tahu. Jadi ini jadi patokan pertama untuk harokat dari semua pilih yang 3. Nah, kalau pilih yang hurufnya 4 hanya di bawahnya. Nah, dia tambah 1 huruf. Ada fa'ala, af'ala, fa'ala. Ya, ini yang ada hamzahnya. Jadi kemarin ada hamzahnya cuma yang ini aja. Yang di depannya didahului hamzah. Bukan ini. Dia tadi nggak ada. Nggak ada. Dia nggak akan ada hamzah di depannya. Karena semua bentuknya seperti itu. Dan itu enggak ini enggak Ya, nggak ada hamzahnya. ya Semuanya artinya alif ada ada semua. Ya, mengalir. yang Itu yang 5, ini yang 6. Ya, alif semua. Tidak, dia nggak ada. Karena hamzah ini hamzah wasl. Hamzah ya hanya diucap tapi tidak ditulis. Maka kalau kita dulu untuk gampang mengetahui mana hamzah ada hamzah dan ada nggak ada hamzahnya, kita sambungin huruf di depannya. Karena namanya hamzah wasl, wasl itu artinya sambung kan. Jadi kalau kita baca nyambung dia. Istighfar, kalau istighfar sambungin disambung fa di depannya jadinya fastaghfir. Jadi tidak kita baca fa astaghfir, ya. Fastaghfir. Ini juga kayak kalau kita sambung sama terlalu najis. Jadi hamzah dibaca. Itu tandanya hamzahnya memang nggak ada. Kalau namanya dalam istilah yang lainnya imlanya hamzah wasl. Jadi antara kalimat sebelumnya dengan fi'ilnya disambung. Jadi seakan-akan kita nggak baca. Berbeda kan kalau ya falamma adho'at kita baca. Falamma adho'at. Itu bagian ada hamzahnya. Nah, itu namanya lawan dari hamzah wasl namanya hamzah qat'i. Dia ketika artinya hamzah qat'i lawan dari hamzah wasl. Jadi dibaca ada hamzahnya, penulisan juga harus ada. Kayak kalimat kalau kita bilang Ahmad, kita nggak bilang Fahmad ya, tapi Fahmad. Jadi itu untuk bedakan antara ada hamzahnya dengan tidak ada hamzah. Biasanya kita sambung ada huruf di depannya. Itu orang tahu ya dia nggak ada hamzah. Ya, tapi setelah dalam penulisannya nggak ada hamzah. Itu untuk bedakan. Itu nanti di apa di tahap yang berikutnya. Yang segalanya itu tidak ada. kan di sini kan disambung. Iya, makanya disambung. Makanya ini pilih mandi, bukan pilih goreng. Kalau film goreng pasti kita baca hamzahnya. Kalau bacanya tidak disambung. Hamzah wasl. Ya. Nah, kalau kembali ke tadi yang kita tadi yang tasbih tadi. Nah, kita yang kemudian ketiga. Nah, di sini untuk yang film goreng
Ya, kita bisa masukin hamzahnya di sini kan ya. Jadi kalau ya ini kan bacanya yang suruh ya. Yang suruh kalau masukin hamzah berarti jadinya an suruh. Yang ribu ribu. Yang tahu tahu. Ya, itu kita ganti harf mudhari. Ya, kalau apa? Kalau kita maunya yang A ya, Anita. Anita. Jadi kan semuanya pakainya ya. Oh, luar biasa. Jadi kalau patokan kita mau tahu itu fil atau enggaknya, ada di sini. Nah, kalau misalkan mau ini fil atau enggak, kita lihat bentuknya sama enggak ya? Saran semua fil pasti dia ambil patokannya di sini. Kayak apa? Langsung. Kayak misalkan tadi yang dijawab Pak Jaka, la yusirun. La yusirun. Nah, ya kan tadi lagi singkat. Nah, ini dia menggoreng. Nah, kita lihat coba di translate tadi. Nah, yuk. Kalau harapannya sudah doma, ya pasti nggak ada yang tiga. Kalau harapan harus berorek. Atau soro, ibu sih. Karena coba lihat, harapan yang di sini harus menggoreng semuanya sama. Harapannya, ini harapan doanya fathah. Tidak akan doma. Ya. Ya. Nah, ini jadi patokan gitu. Semua film pasti bentuknya di sini, dia nggak akan lari ke yang lain. Ini jadi tolak ukur bentuk fi'il mudhari ini. Itu deh. Kalau cari fi'il apa aja yang 3 huruf, harapannya pasti sama. Lah apa? Ya tahu. Oh ini dia. Ya maksudnya di sini. Tarosa yang rusuk. Oh dia sekolahnya yang rusuk. Soal yang suruh. Jadi ini tolak ukur. Ini tolak ukur untuk harapan fi'il yang hurufnya 3 kalau ukurnya di sini. Nah dia nggak akan dulu dari jalur harapan itu masih harus sama. Jadi disampaikan dulu. Ya. Jadi sekarang sudah ada. Jadi aturan harapan fi'il mudhari itu yang sudah ditentuin. Itu namanya jadi dari dari apa? Itu ditentukan dalam apa? Dalam ilmu tasrif tadi. Makanya dinamakan ada nahu dan sorf. Nah, itu nggak bisa lepas untuk ilmu itu. Nahu dan sorf. Nahu dan sorf. Tasrif. Jadi ini tuh perubahan dari mandi ke Dorek. dorek. Ini jadi kalau untuk semua fiil ya, hurufnya itu dia ada. Nah, yusirun untuk lawan. Nah, yusirun. Kalau kita lihat di sini yusirun dia ada di yang akroma. Yusiru. Kalau kita hilangkan bau dan nun, yusiru. Yuk, sama. Domba, sukun, kasroh, domba. Yusiru. Ya, kalau kayak tahu pada, yang kita lihat tahu pada. Oh, ya, ya, ya.
sama ada sini satu. Nah, is ini kita firman kan? Is tahu kode is satu. Ya, is tahu nasro sukun kata sukun kata. Itu mati. Ini kalau pakai kalimat ini. Kan kalau di pondok-pondok yang lain mereka pakai ininya yang ini yang fi'il. Jadi kalimat fi'il istaf'ala, if'ala. Cuman kalau beberapa orang kadang-kadang bingung kalau kayak gitu. Jadi kita harus langsung bawa contoh fi'il yang benar ini biar kalau kita hafal sama nanti semuanya. Agak ribet juga. Tapi kalau beberapa pondok yang benar-benar mereka khusus di kitab kuning, mereka biasa gitu. Jadi mereka ini tuh di sini, yang kolom ini. Kayak tadi kolom yang pertama juga, nasoro mereka nggak ini nasoro tapi faala yang alu, faila yang alu itu. Dan kalau yang orang tadi bingung nanti apa dia kayak filmnya kayak sama gitu. Kayak kita langsung pakai ini bagusnya dia. Contohnya langsung yang lain. Di sini kita masih tahu kalau istilah kode ada nggak? Kalau yang sama ada. Tidak tinggi. Jumlah hurufnya sama, Harokat juga sama. Jadi kudu ngapalin gitu ya. ya sih. Menurut saya. Sama berapa? Sama juga. Iya. Kayak di awal itu sudah bilang. Jadi Kalau di awal ada untuk bisa filman yang pakai 6 plus tambahan 3 ya. Cuma ada 4 rumus atau aturan yang harokatnya. Kombinasi cuma ada 4. ada satu ini saja. Tentukan ini. Yang tiga hanya ada 6 itu aja. Jadi kamu pilih keluar dari itu. Kalau mulai pasti di situ. Harokat. Ya, 6. Ya. 4 ada 3, ada 5 ada 4. 6 ada 4. Ya. Jadi kalau kita tetap ini pilih apa enggak dia harokat. Kalau kita bentuk di tandanya ya, tandanya, ada kita cek lagi gitu. Kan kita udah ya udah jawab ini firmadi. Itu cek lagi ada enggak sebelum bentukannya. Nah kalau nggak ada, firmadi berarti ini. Dan Kemudian bingungan kalau itu tanda film yang belajar itu ada lah. Ya. Karena kita memang di awal itu saya masih taraf bentuk yang simpel firmadi ya, simpel. Belum termasuk yang nanti tandanya yang lebih ini lagi. digital lagi. Jadi tadi itu kalau kita kan sudah masuk di melihat bangun orang nih, nah itu lebih mudah itu kayak buat sini. Dulu saya perlu banget tahu tulis dulu. Saya kalau pakai lisan doang, konten kayak ini kurang. Sebenarnya bisa kita bikin, tapi kalau dari apa? Dari nanti agak kurang jelas. Sebenarnya tadi staf pada itu maksudnya yang staf Ya, start kalau ya. Jadi kan cuma patah-patah, Kalau kata-kata yang 3 huruf itu tidak ada berapa saja. Nah, dan kata-kata 3 huruf. Nah, Banyak berbeda. kombinasi ya. tapi pelajaran yang paling menyenangkan itu nanti di tasrif. Tasrif itu enak banget. Kan kita, nafar yang selatan selatan bawah, selatan selatan selatan.
Saya anak-anak suka banget gitu pasti yang kolonet itu. Karena kita ini kan yang kalimat-kalimat imbuhan-imbuhan kan di sini. Kalau kita terjemah ke Indonesia yang imbuhan-imbuhan, imbuhan apa, atau apa, nah, ini di sini lebih bertanya. Ada kata kerja dasar, ada kata kerja tambahan. Nah, tambahan itu nanti jadi imbuhan. Tambahan satu, tambahan dua. Ya, kita lanjut lagi ke ayat yang tadi. Ya, isau. Yang nawan, nah, isim, maksud ya, tandanya tambahin. Dan halaman ini namanya dhorof, keterangan apa? Keterangannya atau belum? Hah? Bukan, bukan. Dhorof. Makanya sama itu satu kata ya. Dhorof satu kata ini. Dhorof apa? Dhorof. Kalau bahasa Indonesia-nya dhorof. Tapi kalau bahasa Arabnya dhorfu. Pakai bo. Iya, lo, lo, fa. Zo, zo, ya, lo, lo, mana? Ya, lo, lo, ya, dhorfu, 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 dhorfu. Zo, zo, iya, zo, 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 Zai, zo, zo, ya, temannya to, geser. geser, geser, o, ya, Kalau zo itu ZA. Z, zo, Z. Kemudian Allah ini kembali kami dengan fathah, dengan fathah. Tadi variasi sukun kan? Dia target sukun. Sukun itu tanda tambahannya. Tak muanas. Jadi dia bukan huruf asli dari diri. Mahaulahu ma. Nah, tadi maksud kami dengan sukun. Haula itu dhorof keterangannya. Keterangan itu kan ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Ini keterangan tempat, haulahu sekitarnya. Ada tempat itu. Kalau memang tidak disebutin semua atau apa gitu. Ada juga terkait dhorof zaman ada dhorof makan. Kita paham berapa? Depan, belakang, atas, bawah, samping. Itu namanya dhorof. Haulanya. Ya, bunya benar dari domir. Ya, dari buah, buah. Buat mabni dengan dhamma, dhahaba, nah fi'il madhi mabni dengan fathah, ya. Allahu adalah isim marfu, tandanya nah. Kemudian fi'uri benar tadi harga nuri isim tandanya juga mudah isim majrur harokatnya asal. Oh, sebabnya mabni dengan sukun. Batalka waw harf dengan fathah taroka, nah taroka itu fi'il madhi tandanya fathah.
Yang harokat pusat. Ya, harokat. Kemudian mau isim domin. Kemudian pilih turmatin, pilih tuan kemudian, ya, turmatin, isim, majrur, tandanya asrom, tanda isim ini didahului aku, ja dan tamin. Kemudian la di sini harf di dalam sukun. Ini tadi paling ada adanya. La yang disuruh. Oh, Jadi ada la yang disuruh. Kemudian disuruh, yaitu fi'il mudhari'. Mudhari'. Mampu dengan teman tuh. Itu langsung Mampu. Karena harokatnya roh. oh ya kok Rohnya roh. Bukan waw itu tambahan. Kan lemah. Iya. Dia kesumun tadi izin ya, aku ya. Tetapi kemudian hukum sama, kemudian juga sama dengan sumun. Bahwa Pak atau hum isi domir, Pak mengambil dengan fathah, hum domir mengambil dengan sukun la alif mengambil dengan sukun. Artinya itu harf nafi, bukan nahi. Jadi Pak Jaka nahi ya? jasum. Oh, jazam. Bukan. Aku jazam itu nahi. Nahi. Iya. Karena lam itu ada dua. Ada lam nafyu, ada lam nafyu. Nafyu itu nafi itu meniadakan. Yang artinya tidak. Jadi tidak itu tadi. Mereka tidak. Kalau yang jazam itu yang lamnya lam nahi. Larangan. Tak boleh. Oh, enggak. Ya. Meniadakan. Ya. Jadi lamnya memang ada dua. Dan dua-duanya masuk ke G. Lah, dua-duanya. Dua-duanya itu masuk ke G. La nafi dan la nahi. Cuma la nafi itu yang meniadakan, sedangkan nahi itu larangan. Larangan itu yang harus biasa. Nah, nanti kita akan bisa tahu yang biasa dan tidaknya itu dilihat dari ini ya. Ini sebenarnya harokatnya. Nah, kita akan bisa tahu. Dan untuk sementara membedakan la-nya dari arti Tadi nafi sama nahi. nahi. Ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah, nahi itu artinya larangan. La taqrabu zina. La itu nahi. Tentang Yang terakhir yang bunga ya. ya, dari goreng. Marfu. Rojaan yang biar ada yang ya, ada yang menurut Quran. Sudah Quran. Mau ya, terus kita tuh sama itu sing dari Islam dan jauh harus ini langsung di sing
isim ikhwan sini harus marfu maupun isim karena ada sambungan bawah itu. Produk pun warna marfu maupun isim. Ini keangguran di sini ambil tidak lalu itu mudah ya karena mudah muncul asal yang agung asal agung so ini isim aku di dunia ini harfun aku akhirnya nggak tahu hukumnya di sini isim terus apa sekarang ini ada ini isim alter artinya di dunia di sini isim ada arti minat harfun as kawati ini isim ada arti ada roh ada roh ada roh ini tidak ada roh ada roh al-mauti isim ada Islam wallahi wa maksud Allahu itu isim ada di bawah wa pun isim ada dua kali Bilka Fulina di sini Afun Al-Kafirina di sini. Ya, bisa. Ya, kita ini di jawabannya bagus. Ya, bisa langsung. Cepat aja bisa. Ya, ya dengan tadi qasaid. Sini hak, ya, hak mabni dengan sukun, mabni itu harokat ya. Kita mabni dengan sukun berarti harokatnya sukun. Qasaidin kaf itu harfu jar mabni dengan fathah, fathih. Sayyidin isim majrur tandanya kasroh, majrurnya dengan kasroh, tandanya didahului huruf jar dan tanwin. Kemudian minas sama min itu huruf jar mabni dengan sukun. As-samai isim ya majrur dengan kasroh, tandanya alif lam dan didahului huruf jar. Jadi untuk isim itu bisa lebih dari satu tanda. Kayak as-sama tadi. Sama atau asoidin itu isim tandanya bisa lebih dari satu. Ada tanwin dan ada huruf jar. Minas sama juga ada huruf jar min, kemudian ada alif lam. Tandanya ada dua. Kemudian fi ini huruf jar karena dia huruf jar mabninya dengan sukun, isim dhamir. Ini dengan asrah. Dhulumatun ini isim tandanya tanwin wa ra'dun wa fathah hak mabni dengan fathih ra'dun itu isim tandanya tanwin kemudian wa barqun juga sama wa hak barqun itu isim tandanya tanwin ya ja'aluna dari fil mudhari marfu ya di harakat lamnya dhamma ya sementara kita lihat ya marfu kemudian asabi'ahum di sini tadi masih bingung ya di mana potongannya di mana nih gitu. Jadi kalimatnya itu asobian itu kalimat. Ya, ya. Asobian itu isim mansub ya, dengan fathah. Itu isim dhamir dengan sukun. Nah, tanda isimnya di sini apa? Gitu. Tanda isimnya yang tadi didorong.
Ada. Cuman kita akan tahu dia ini isim dari mana? Dari kedudukan kalimat. Nah, ada fiil, fa'il, nah ini maf'ul. Kan kalau fa'ilnya isim sudah jelas kan? Mereka. Kan dia ja'aluna. Kan ada wawu dan nun di situ. Berarti ini banyak. Mereka jadikan apa? Gitu. Asobi'an, jadi jari-jari mereka. Ujung-ujung jari mereka. Fi adanihim, fi harfu jar, nanti mendengar sukun, adani. Nah, jadi potongannya di adani. Sama dari udun, udunun adani, telinga, telinga. Ini isim tandanya didahului harfu jar, isim majrur dengan kasrah ya. Him isim dhamir wajib dengan sukun. Minas sawaiki min harfu jar. Dengan tandanya dengan sukun, as-sawaiki isim majrur dengan kasrah. Tandanya ada harfu jar dan ada alif lam. Hadharul maut, nah ini agak bingung. Ya. Hadhar ini isim, bukan fi'il. Ya. Ya, ini kalau kita dalam kenapa namanya maf'ul di ajli. Namanya maf'ul di ajli. Ya, di ajli. Dia melakukan itu untuk apa? Namanya di ajli. Mereka menjadikan tadi masukin tangan mereka di dengan mereka apa karena apa? Karena takut, karena rasa takut. Hadarul maut. Hadarul maut. Al maut isim karena alif. Nah, wallahu wa har ya. Allahu itu lafzul jalalah isim marfu dengan dhamma. Tandanya apa? Tandanya alif lam. Kemudian muhitun isim juga marfu dengan dhamma. Tandanya tanwin. Bil kafirina bi harfu jar mabni dengan kasrah. Al kafirina isim majrur ya. Tanda tanda isimnya adalah sukun alif lam dan didahului harfu jar bi. Ini ada apa? Terus majrur iya, salah. Tapi dia yang bukan fiil, ini isim. Makanya dia kalau dari kedudukannya dia namanya maf'ul li ajli. Ya. Dari mana lebih detailnya lagi adalah setelah kalimat amar al-maut itu jadi kasroh. Ini idhofah. Karena namanya idhofah itu kan ada dua. Ada mudhof dan ada mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih dia itu selalu majrur. Makanya al-maut di sini harokatnya majrur. Kita lihat harokatnya majrur. Ada harus jar? Enggak ada. Ada harus kokan? Enggak ada. Tapi kenapa dia majrur? Nah, dia sebagai mudhofun ilaih. Mudhofnya mana? Hadar. Karena hadar itu isim. Ya, mudhofun. Karena kalau ilof itu kan ada dua. Misalkan contoh ba baul dan baul mas ini. Ya, baul di sini, baul di sini isi. Ba, itu ya, pintu masjid. Karena kalau ilof itu kan ada dua. Kan dia itu mas terdiri dari dua kalimat. Yang pertama itu mudhof, mudhofun. Kemudian yang kalimat yang kedua ini jadi sebagai mudhof ilaih. Kalau ini mudhof,
Harokatnya mudhof itu tergantung kedudukannya. Dia bisa kasroh, bisa dhamma, bisa marfu, bisa majrur, bisa mansub. Kalau yang ini mudhof itu depan. Tapi kalau mudhof ilaih dia selalu majrur. Ya, dia selalu majrur. Nah, di sini kita harus masjid. Kayak tadi. Ya, adalah mau di Idofa. Idofa. Selalu. Mudhof ilaihnya. Yang kedua aja. Ya. Karena kalau idofa itu kan jadi semuanya. Iya. Ini dinamakan idofa. Ya. Dua kali ini namanya idofa. Jadi dari dua. Idofa itu artinya apa? Idofa itu isim plus isim. Nah, isim plus isim. Nah, isim yang pertama itu sebagai mudhof, isim yang kedua sebagai mudhof ilaih. Isim yang pertama harokatnya itu bisa tiga-tiganya, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Jadi nggak pasti bohong terus gitu. Ya, jadi dia tergantung kalimat seluruhnya bagaimana. Kalau ada yang bisa memajrurkan dia, jadi majrur. Kalau ada yang bisa memansubkan dia, jadi mansub. Itu idhofa. Apa? Itu mudhof. Ya. Sedangkan kalau mudhof ilaih enggak, dia selalu. Jadi kita sekarang udah nggak pakai istilah nasroh, adoma, tapi majrur, langsung. Ya. Iya. Kalau orang dia pakai itu. Kalau mati juga mati doma. Ya, sini. Kalau mau ke sini, kenapa dia kalau itu fi'il, hadal fi'il, kalau tidak jadi fi, tapi jadi ta. Nanti sebagai maf'ulnya nanti objek. Jadi harusnya ta kali. Tapi kalau itu bukan fi'il, jadi isim. Makanya kalau itu harusnya jadi kasroh. Jadi dia dulunya sebagai dokter gaya. Karena takut apa? Karena takut mati. Kalau dalam istilahnya itu hadal itu di dalam itu maf'ul itu sendiri. Itu nanti dibahas itu di rumah berasal jauh. Tapi dia jarang banget. Maf'ul itu jarang banget. Yang lebih banyak itu maf'ul bi objek. Objek itu bisa. Tapi kalau yang ini hanya 1/8 kan sama jarang. Baru 19 ayat balik lagi ke isim dan balik ini. Iya. Karena kita akan mulai di awal, tapi dengan jawaban yang lengkap. Kalau sekarang kan belum lengkap kan? Karena ilmu. Nah itu berarti kita mendeskripsikan kalimat. Kita sekarang lagi mendeskripsikan kalimat kan? Apa itu wa? Wa adalah harf. Tanda harokatnya adalah mabni itu. Jadi kalau kita terjemahkan Indonesia seperti itu. Wow, harf mabni sukun atau wa mabni fathah. Kalau kita terjemahkan wow adalah harf. Tanda harokatnya adalah fathah. Iya, Oh, harf nanti mabni fathah. Kalau ini kan kita menulis kalimat.
Al-mauti isim majrur dengan majrur nasab. Al-mauti adalah isim. Gitu. Kenapa dia isim? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Karena nanti kalau jawab lengkap kan sudah sebutkan gitu. Perbukan al-mauti mudhof ilaih. Jadi kita nggak sebut isim lagi. Kalimat isim itu tidak akan kita sebutkan lagi. Isim fi'il itu hanya awal aja. Hanya pertanyaan saya ke untuk awal aja. Untuk pertanyaan dasar itu bisa dikatakan isim fi'il. Tapi nanti setelahnya juga kita jawab min harfunya mabni ala sukun. As-suwahi majrurun bil majrur bi min wa ala majruri kasratun dhahirun fi akhirih. Tapi kalau orang kan susah amat, nah itu kan itu kita lagi deskripsikan kali ini. Nanti lebih mudahnya apa? Lebih mudahnya adalah ketika kita mempelajari tafsir. Nah, tafsir itu lebih gampang kalau sudah masuk di sini. Kayak misalnya yang kalimat zulumatun waradun wabarkun. Kalimat zulumatun waradun wabarkun. Kita kan kalau artinya gelap zulumatun gelap waradun gelap muru ya duduk wabarkun itu gelap. Kalau dalam kalau kita baca kan biasa aja ya. Tapi dalam kaitan dan maksud ternyata dalam ayat ini itu menjelaskan ini keadaan yang buat orang itu sangat terjebak. Jadi posisi orang wawnya di sini adalah waw bukan yang menjelaskan kata sambung aja, tapi dia menjelaskan tiga-tiga ini datangnya bersamaan. Jadi dalam satu waktu orang merasakan dia dalam keadaan lagi gerakan pula, terus posisinya juga lagi duduk, terus hilang gitu. Jadi buat orang terbakar gitu. Ini perumpamaan saya perumpamaan untuk digambarkan orang-orang kafir tadi. Jadi kalau kita balik yang ayat tinggal lagi di kafir, yang ayat kafir itu. Iya betul ayat 6. Oh. Oh iya, itu benar-benar jelaskan. Ya, masih ada. Gila. Nah, Ini dan ini. oh, tidak kafir, yang kafir. Al-Qasayyid perumpamaan mereka ini adalah perumpamaan yang seperti orang-orang yang sedang kehujanan di malam hari, tanpa lagi keadaan gelap, duduk, tir. Jadi kalau posisi ini, ya posisi yang memang buat orang takut gitu. Kalau kita sekarang kan banyak lampu kan, jadi nggak terlalu takut gitu. Zaman dulu. Coba tanya orang yang naik gunung gitu, pas pulang malam-malam udah pakai lampu, hujan, duduk gitu. Wah, nambah rasa horornya lebih terasa. Gitu. Ditambah kalau kita jalan ada lampunya, tidak terlalu terasa. Gitu. Jadi di sini baunya di sini artinya bau yang menjelaskan namanya bau ma'iyah. Nah itu maksudnya semua keadaan ini datangnya bersama satu. Ada namanya bau itu kan nanti macam-macam. Ada bau ma'iyah. Misalkan Ahmad datang bersama si bulan. Bau itu bisa datang itu pada bahasa Arab ya. Bisa datang satu-satu. Ada bisa datang bersamaan, tapi ayat ini bahwa di sini jelaskan datang bersamaan, bukan satu-satu ini.
Jadi nambah horornya itu lebih terasa. Nah, jadi tujuan yang tadi itu yang nahu itu. Nah, jadi tahap selanjutnya adalah ke situ. Ya, kalau kita nanti belajar tafsir lebih lebih dalam gitu, lebih mendalam. Oh ternyata seperti ini. Jadi dengan kata-kata itu bisa mendapatkan Iya. semua yang menggunakan semangat. Jadi pinter. Kalau kemudahan belajar. Kalau kita bilang kan Ahmad masuk kelas bersama Hasan dan Umar dan Ali. Orang kan nanya, wah di situ bawa apa gitu? Apa? Bawa data sama-sama atau bawa data satu-satu? Itu akan ketahuan nanti kalau sudah ketahuan. Nah, kayak kalimat dia aluna aswabi amun. Di sini kan mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam ini mereka. Nah, ini masih bingung gimana mereka jadi jari apa masukin jari-jari mereka ke dalam telinga gitu. Ternyata di tafsir jelas itu bukan jari-jari tapi ujung jari-jari mereka. Jari bukan jari semuanya dimasukin karena nggak bisa gitu. Semua jari dimasukin ke dalam telinga gitu. Yang dimaksud asal itu adalah hanya ujung jari. Ujung jari. Jadi itu ahli tafsir itu tahu dari mana? Pasti. Kalau tafsir pasti jago. Jago yang karena nggak kan mereka bisa menafsirkan Al-Quran kalau mereka nggak jago bahasa Arab. Ke dalam berarti ya. Iya. Terjemah. Iya. Terjemah. Tafsir itu jari-jari itu tapi waktu itu Ustaz di awal teman-teman pernah cerita ya paling nama nama Iya. kan katanya kalau yang ada kesempitannya itu lebih sedikit kemudahan itu lebih banyak kan dari Iya, itu bukan itu. Nah, bukan. Kalau orang yang baca biasa aja. Tapi kalau orang yang sudah ya, ngapain kita tuh? Sudah jelas kata ini. Ini nama Muslim Yusron. Ini yang seperti ya. Kesusahan itu sudah jelas hanya satu aja. Tapi setelahnya kemudahan itu nggak disebutin berapa banyak. Makanya digunakan lafaz yang umum Yusron, tidak umum. oh Kalau usur itu digunakan lafaz umum pakai alif lam. Kayak misalkan saya mengatakan ja polibun, ya, ja itu artinya datang, polibun itu siswa. Kalau saya bilang ja polib datang, siswa datang, kita nggak tahu siswa yang mana gitu. Karena banyak siswa. Karena dia pakai lafaz umum nakiro, tapi ketika menggunakan lafaz alif lam, tahu yang dimaksud polib itu ya polib itu. Polib yang sana tuh datang. Walaupun banyak semua siswa yang dimaksud pusat itu, nah siswa yang ini yang saya maksud. Jadi langsung tertuju spesifik. Tapi kalau pakai lafaz lagi dong, tidak spesifik. Umum. Nah, itu nama muslim itu siswa. Baiknya mana nih? Banyak muslim. Tapi kalau kesusahan harus sebutin kalian kesusahan yang pada dia itu aja. Tapi setelah itu akan banyak kemudahan. Itu tahunya dari mana? Dari sini, dari belajar. Nah, seperti kalau orang yang enggak ini, mereka baca lewat aja gitu. Bisa, udah ya, udah lapor nih doang. ada resmi Ya. Kayak di ayat surat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya bertakwa pada Allah akan kasih jalan keluar makhraja. Jalan keluar bukan satu, hanya jalan keluarnya.
Allah nggak menggunakan kalimat ma'rifah, al-makhraj, ya, tapi makhraj dengan kalimat nakirah. Jadi nggak tahu jalan keluarnya dari mana? Dari dijelaskan lagi ayat selanjutnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kan datang aja di sini dari jalan yang dia nggak sangka-sangka. Itu baru di akhir dan hari saja gitu. Balik lagi kan. Akhirnya. Saya di sini Allah jelas Allah ya Allah gitu. Tak ada Allah yang lain. Allah itu cuma satu gitu. Allah. Karena beberapa kalimat langsung kan bisa ada di beberapa ayat. Bahkan kalimat ilah, ilahun. Ya, seperti ini kalimat ini. Bila pun bila kalau ilah ini kan kalau kita artikan dia pakai nakirah. Ya, lafaz arti ilah ini bukan banyak. Maksudnya orang manusia itu mengingat Tuhan itu banyak, memang tidak bukan hanya satu. Gitu. Tapi kalau Allah yang satu. Kalau Tuhan orang kan banyak. Ada orang dia menganggap Tuhan, Tuhan dari orang yang agama yang tidak menganggap Tuhan. Kalau kita mesti menganggap yang dimaksud ilah itu ya Allah. Kayak ketika lafaz Allah pakai lafaz seperti itu. Sedangkan kalimat yang ini kadang-kadang dia pakai nakirah, ada di dalam pakai nakirah. Karena ya tadi Tuhan itu banyak orang menganggap ada yang berkeyakinan Tuhan itu enggak cuma Allah yang diyakini. Kayak agama ini tentang Tuhan mereka ini dan ini menanggung mereka. Tapi ketika kita sudah mengatakan Allah, ya. Makanya kalimat Allah ini kita harus tetap akan tertujunya ke Allah. Kalau kita hapus alif lamnya, alifnya di depan gitu, jadinya ilah. Kita hapus lamnya jadinya lahu. Hapus lagi lamnya jadinya hu. Dia semuanya kembali ke Allah Allah. Jadi kalau kita hapus dari satu-satu tetap nggak akan maknanya nggak akan berubah. Gitu. Kita menghapus ini kan jadinya lillah. Alhamdulillah kan lillah kan dari sini kan. Kalau kita hapus lamnya yang pertama jadinya lahu. Masuk pada bagi Allah. Kita hapus lagi lamnya sini jadi hu. Nah, itu lafaz Allah itu sempurna. Lafaz yang sempurna banget gitu. Kalau hu itu dia Allah. Ini nggak bisa, ya, bukan mereka gitu. Bukan umat, bukan dia dua, dia satu gitu. Ya, salah satu kata Rasul itu kan sempurna banget gitu. Dan secara makna dan secara susunannya gitu. Sempurna. Berbeda dengan lafaz kalimat yang lain kalau kita hapus maknanya akan berubah. Maknanya akan berubah. Kalau kita hapus maknanya satu hurufnya pasti maknanya berubah. Kalau langsung maknanya nggak berubah. Kita satu balik ke Allah berubah. Karena kalau bahasa Arab seperti itu, menghapus satu huruf bisa berubah makna. Merubah harokatnya bisa berubah makna. Harokatnya dirubah ya. Jadi ubah maknanya kayak kalimat mir'ah
dan mar'ah. Hurufnya sama gitu. Harokatnya aja yang berbeda. Yang satu mimnya kasroh, yang satu mimnya fathah. Mir'ah itu artinya cermin, mar'ah itu artinya perempuan. Dan banyak lagi itu. Barun, birun. Birun itu artinya kebaikan, buat baik. Birun, birun walidain. Barun itu artinya daratan gitu. Doa fasadu fil bardi wal bahr. Kalian bar daratan. Jadi kalau di kampung kadang-kadang doa pun dapat hal tadi salah itu mereka gitu masih marahnya bisa satu lagi. Nah kalau panjang pendek, kadang kalau kita baca Quran panjang pendek itu benar-benar pas. Iya. Karena kita menyampaikan itu berupa apa namanya dalil itu tidak perlu panjang pendek, maka itu berpengaruh. Berpengaruh. Makanya di mukadimah makan yang menjasa ini makan makan jasa ya. Orang di Singapura kan mereka kalau belajar satu makan tajwid biasa di dalam ya. Kalau jadi tajwid itu hukumnya wajib. Barang saya nggak pelajari maka dia berdosa. Tapi segitunya. Kalau di luar di tempat kan anak kecil itu mereka nggak boleh ngaji dulu, harus belajar ngaji dulu gitu. Itu kan kalau ngaji, kalau menyampaikan dalil, Iya sama, sama juga. Iya, makanya kenapa tadi dibilang saja biasa ini mempelajari tadi itu wajib. Karena dengan mempelajari tadi itu kita bisa bedakan panjang pendeknya itu. Karena dia tidak maknanya nggak salah-salah gitu. Iya beda, beda itu artinya. Pada pakaian saya jalan bisa. Saya ada satu ilmu, Allahu Akbar. Nanti pelan katanya. Jadi si A ini jadi kayak ada tasydidnya ya, Allahu Akbar. Bagus dia jadi. Allah berdoa Allah Maha. Jadi dia jadi kayak Ada maknanya. Kalau perlu kapan bisa jadi di kantor itu ada yang nggak tapi itu rapatnya terus ada tamu dari Indonesia Dia itu harus sekarang ini ya saya sering tahu berbeda ya maksudnya kita tuh namanya kalau yang apa jangan ini. sudah beda pusat dengan apa gitu Hanya dia. saya belum tahu Kayak nikmat, nikmat dan nikmat. Nikmat. Ya. Kalau sampai sekarang nikmat kan nikmat. Nikmat kenikmatan itu nikmat gitu dalam filsafat Indonesia. Tapi secara bahasa Arab kan beda itu maknanya ini. Nikmat pakai ain itu ya nikmat kenikmatan. Kalau pakai ta atau kof nikmat itu lawan dari nikmatan gitu. Bukan kenikmatan. Sengsara bukan itu. Nikmat, nikmat. Itu salah orang. Kayaknya bahasa Arab seperti itu. Pas pertama kali ini juga ya sih. Saya menggunakan kalimat Allah muhitun. Allah muhitun bil kafirin. Jadi kan di sini kita bilang meliputi ya. Beberapa ayat Allah muhitun bil kafirin.
menggunakan muhitun, kadang-kadang menggunakan fiilnya, yuhit. Itu maknanya juga beda. Dan, ya, apa bukan makna ini ya, makna secara kandungannya. Gitu. Kayak Allah khabir bima ta'malun, Allah bima ta'maluna khabir. Kalau secara kita artikan sama aja gitu. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Tapi secara susunannya itu ada fungsinya juga. Yang satu mengetahui tentang yang zahir, saya menggunakan khabir bima ta'malun. Kalau yang satu ta'malun dan khabir itu mengetahui apa yang dikerjakan, tapi yang tidak zahirnya. Tapi kalau dibaca di terjemahan Al-Quran kan sama aja gitu. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi secara susunannya ternyata itu makna-makna yang lain juga. Kemudian kalau bilang, kalau lama bilang, Rasulullah bilang Al-Quran itu sumber ilmu, karena banyak banget ilmu jalan. Banyak orang belum kalau kami, iya, baik itu ilmu agama ataupun ilmu duniawi ya. Teknologi-teknologi yang sekarang banyak ditemukan, ternyata 1.400 tahun yang lalu sudah ada gitu. Sudah ditemukan, cuman para sahabat belum menemukan aja gitu. Sahabat tadi belum sampai ke situ. Kayak Rasulullah bilang ke orang-orang kafir, ya, bulan itu udah kebelah gitu. Mereka nggak percaya kan? Kamu ngomong apa gitu? Kalau kamu sudah ke bulan gitu. Kalau buktikan kan di dalam surat Al-Qamar gitu. Di saat berusia Qamar. Maksudnya bulan itu dulu udah pernah bulan. Ada orang nggak percaya. Nah, sekarang ilmuwan, oh iya ada di sini. Di dalam laut ada air tawar. Dulu sudah, memang pada saat itu belum ke situ gitu. Nah, sekarang dengan teknologi yang sudah dicari, oh iya ada. Makanya di Saudi itu banyak yang muslim yang mereka bertugas di sana masuk Islam itu. Karena ilmu yang mereka pelajari selama yang mereka tulis-tulis yang deteksi siapa itu ada di itu ya. Saya belajar lama ternyata ada di sini gitu. Dan ini sudah ada dari dulu. Saya baru nemu sekarang gitu. Saya baru punya berapa tahun yang lalu itu sudah ada dari beberapa tahun lalu. Itu banyak pertanyaan orang-orang yang kerja di Saudi, tapi yang non Yahudi, orang Yahudi mereka nggak mau. Jadi kebanyakan masuk Islam pun non Yahudi. Kalau Yahudi mah enggak. Betul. Ya, harus sudah disebutkan kan di dalam surat Al-Maidah kan. Dan tidak ada alasan dari nama Yahuda, berarti kalian akan dapati ada dua golongan. Tapi yang paling prosper itu Yahud. Orang-orang Nasrani itu lebih terlibat, lebih legowo. Kalau mereka dapat hidayah, mereka legowo mengaku dia salah. Dan kalau ini enggak, salah-salahnya mereka nggak mengakuin gitu. Itu sudah ditegaskan dari siaran surat Al-Maidah awal juz 6 juz 7. Dan tidak itu pakai harap tauhid itu. Biasanya penegasan benar-benar tegas kalau tegasan. Jadi kalau kita baca itu kan harap tauhid. Bukan hanya berita aja, bukan penegasan gitu. Karena ditegaskan dengan adanya harap tauhid. Kalian pasti akan dapati ada dua golongan ya non muslim, tapi yang satu ini lebih terima kalian lebih legowo terima kalau aku salah, tapi yang satu ini nggak mau. Udah jelas di depan mata Itu banyak orang-orang di Saudi banyak yang non muslim yang mereka bertugas di sana atau kerja perusahaan-perusahaan di sana banyak perusahaan
sekarang kerja di sana, oh, ada ini. Bisa tersebut itu dapat budaya. Jadi berbeda. Karena mereka lebih gampang dapat budaya, gitu. Karena saya mereka ini yang sudah dikatakan Allah, saya sudah pelajari, saya sudah lihat langsung. Gitu. Makanya dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardh la ayatin, maksudnya ciptaan langit bumi apa semua ini itu sebenarnya tanda-tanda bukti kuasa Allah. Tapi yang bisa melihat bukti itu, yang bisa masuk itu adalah kan di akhir ayatnya la ayatin diulil albab, hanya yang berakal aja. Hanya yang berakal aja. Jadi walaupun dia ilmunya banyak, sudah doktor, tapi kalau akalnya belum ini nggak bisa masuk gitu. Ya, itu masih tutup. Ya, akal dan kepintaran itu sebenarnya berbeda. Apa? Akal dan kepintaran. Nah kan itu yang tadi kan. Iya. Ini kan pintarnya apa? Iya. Bikin segala rupa. Orang yang itu kan Allah sudah berikan mereka sudah disebut kami lebihkan kalian daripada umat yang lain. Semua kami kasih ke kalian. Palestina kan mereka tidak bisa masuk gitu. Tapi mereka nggak mau gitu. Mana mereka bilang gitu. Ada antar pokoknya gitu. Jadi disuruh Allah gitu. Apa? Nabi Musa suruh kalian masuk gitu. Malah mereka bilang, udah ente sama Tuhanmu itu masuk dulu, orang kami nunggu di sini gitu. Kami nunggu, saya kalau kami nggak masuk kalau masih ada yang musuh-musuh. Jadi kalian masuk, kalian nunggu mereka. Nanti kalau udah selesai, kalian masuk gitu. Pintar. Sama kayak lapas apa ayat tentang yang diubah jadi monyet gitu. Kira dan pasti. Itu kan ayatnya tentang kisah dilarang mancing di air campur. Itu kalian beribadah, jangan mancing. Gitu. Kalau kita yang biasa sebenarnya masih gitu. Tapi kalau coba kita tanya orang yang mau mancing, oh susah itu. Karena ternyata yang paling banyak kita itu jadi Sabtu. Nah, kalau kita tanya orang mau mancing, mereka udah tahu hari Sabtu banyak ikan, jangan mancing. Orang yang kalau sudah hobi mancing, mau petir, mau bunuh gimana pun, mereka akan mancing. Dan angin juga mancing. Ya, apalagi mereka udah tahu hari itu banyak ikan gitu. Nah, kalau kita yang baca ayat itu, pasti mereka kan udah dilarang, kalau udah nggak bisa. Kalau orang yang sudah hobi mancing itu susah untuk bunuh mau apa pun. Coba kita lihat ya. Di tempat kalian nggak Surabaya sering hampir tiap kali itu dapat perintah orang diserang buaya. Kenapa? Karena mereka mancingnya di tempat buaya. Karena di pelabuhan sudah itu awas ada buaya. Tapi tetap aja mereka mancing situ. Itu karena kami sering tahu. Nah pas saya iya ini orang yang melihat kisah yang dibaca buaya itu seperti ini. Mereka kayaknya kalau mancing kalau dikasih tahu nggak akan ternyata buktinya ada gitu. Mancing, mancing. Itu kalau apa mungkin pemerintah taruh buaya gitu, awas ada buaya tetap aja gitu. Tapi kalau udah waktu mati itu kalau kalian bisa itu paling kan setiap hari kan dapat info ada orang yang tetap buaya. Karena apa? Mancing di situ. Kejadian juga. Ya di laporan itu banyak banget cerita ya yang salah satunya yang kemarin saya mau kasih ingatkan ya yang terbuat di pulau ini siapa kalau kita lagi apa sih Betul. betul nah kita lihat di surat kedua itu di ayat ke coba di internet ayat 20 gimana.
Kalau kita lagi turun, kita lagi nih. Kita lagi. Jadi kalau kita bahas ini pemberitahuan di hari kiamat kelak kan seperti ini loh. Kalau setan lama model aku ada. Jadi setan itu nanti setelah dia sangat, setelah semua sudah ditentukan itu, semua ada yang sampai kita udah terima rapot nih, dan terima hasil kita, udah ditahu kamu jadi penghuni neraka, kamu penghuni surga, maksudnya kamu kode lama. Setelah ditentukan semua apa tempat kembali masing-masing, apa hasil jeripayanya yang dilakukan di dunia, dia udah mendapat hasil dengan, oh saya dapat rapat baik, saya akan berkata gitu. Pokoknya syaitan sudah itu kan. Oh ini golongan kanan tempat di sana, golongan kiri di sini. Nah, setan datang gitu. Dia jadi apa sih? Saya kalau kita bilang orasi di depan masanya. Sini kalian. Kalian sini kumpul gitu. Iya. Nomor awal itu bahwa kalian tahu nggak sih? Dosen Allah itu sudah kasih janji ke kalian, itu janji yang benar. Allah sudah ngasih tahu kalian itu bukan sembarang janji loh. Saya berkata itu ke pendukung-pendukungnya gitu. Allah janji Allah itu janji yang benar. Bahwa itu pasti untuk Allah janjikan kepada kalian, tapi kalian menyelisihinya gitu. Kalian malah berpaling gitu. Kalian malah melanggar janji Allah. Nah, wa makan dari kalian itu mensupport illa anda hukum tersebut. Sekarang ini wa makanan, mana di sini mana di. Sekarang saya nggak bisa. Saya nggak bisa ngapa-ngapain sama kalian gitu. Posisi sekarang ini saya nggak bisa membantu kalian gitu. Saya nggak bisa nggak bisa membantu. Kecuali salahnya juga itu illa anda hukum pas hukum di salahnya juga kan. Saya ngajak kalian ikut gitu. Kalau sekarang saya nggak bisa apa-apa gitu. Saya nggak bisa apa-apain. Salahnya kalian itu dulu. Saya ngajak kalian di sini, ngajak kalian ngajak sholat, ngajak kalian nggak belajar. Kalian pasti saja itu, kalian langsung ikut, tanpa langsung terlibat, tanpa harus apa? Benar nggak sih? Tanpa harus kelihatan juga. Kalian suka kalau lihat pasti saja betul, karena dia langsung menyegerakan gitu, terima jawaban dari setan. Jadi setan mengajak tinggalin sholat, ayo. Setan ngajak jangan belajar, ayo. Setan ngajak jangan puasa, ayo. Mereka langsung menerima. Jadi kalau kalian itu pas saja betul langsung diambil tanpa mikir-mikir panjang. Benar nggak sih? Ya. Maka sekarang jangan nilai saya, jangan kasih makin saya gitu. Belum aku salah jadi kalian sendiri gitu. Mana di muslim itu, mana untuk di muslim. Saya nggak bisa nolong kalian juga sama nggak bisa nolong saya gitu. Pokoknya kita sekarang sama posisi kita sama. Ini kata kelima. Ini salah satu jawaban, salah satu statement dari siapa? Ini kata kelima besar umum. Sebenarnya perbuatan kalian yang dulu, yang menentukan saya, yang ikut semua yang kalian lakukan itu sebenarnya saya mengukurkan perbuatan kalian. Jadi saya nggak terima perbuatan kalian seperti itu. Yang perbuatan kalian yang menentukan saya, sebenarnya saya mengingkari perbuatan kalian itu. Ya udah, kalau seperti itu, inna dzalimin lahum adzabun alim. Semua orang-orang dolim, gitu. Kita semua berusaha, ya. Dan kalian harus tahu bahwasanya orang dolim itu adabnya itu sangat pedih, adabnya itu sangat berat. Jadi setan juga nanti dia akan lepas diri, dia nggak mau kita waktu, mau cuci tangan gitu. Saya nggak tangan kalau kalian. Tapi kapan? Setelah ini tadi, lama kemudian ditetapkan. Ya, sudah ditetapkan semuanya, sudah Allah sudah tetapkan. Kamu golongan mana? Pokoknya masing-masing sudah ngambil amalannya, laporannya. Nah, setan dia orasi di depannya gitu. Ya, orasi di depan kalian sendiri. Nah, baru ngakuin. Setan ngakuin gitu. Sebenarnya itu saya tuh
Kapan pun saya nggak terima perbuatan kalian yang suka saya sampai kalian tahu saya sebenarnya mengingkari perbuatan kalian. Tahu sendiri. Saya yang ngetok ya. Yang ngetok kita yang ngetok ya. Masih sejak dari kita bukan saya. Kan saya bilang ini mau ngajak kalian, kalian langsung jawab gitu. Saya nggak janji kalian ke surga, Enggak lah ya. kalian nggak jadi kalian pahalanya. Saya nggak jadi. Allah itu udah janjikan kalian. Kalian kalau sholat pahalanya ini, kalian kalau puasa pahalanya ini. Dari Allah gitu. Kalian kamu terima gitu. Saya ngajak kalian, nggak janji apa, tapi kalian langsung ikut. Pas itu kalau kita baca itu kalimatnya luar biasa. Jadi dia terima tanpa mikir-mikir, langsung ngambil, langsung jemput. Iya, langsung respon. Ngapain? Ayo saya langsung ikut. Pokoknya pada kamu itu bagi. Itu tahu dengan apa ya? Dia nggak boleh pikir apa nanti. Pokoknya apa yang lakukan, saya langsung. Tinggal sholat, ayo. Ini ayo. Nah ini kayaknya yang sering-sering ya, dia bisa dengar itu. Yang satu kita menyesal. Bukan hari kita menyesal dengan saya kan bilang, kalian jangan salin saya. Sama cuma bisik-bisikin Iya, aja. saya nggak jadi karena apa kalian. Cara orang yang jadi itu harus jadi maksudnya di Allah baca ayat itu setan, tapi di dunia orang yang sifatnya kayak gitu ada nih. Oh, ada sana. Kan kayak nakal. Ada cerita. Dia ada yang maksud ini kan Allah menjelaskan tentang setan itu nanti seperti itu loh. Sifatnya. Nah, nanti di dunia kalau kita ini ada juga gitu di dunia nyata di kehidupan kita, tempat kita gitu. Ada yang sifatnya kayak gitu. Dan itu Kalau sih jago. ini banget. Jelas salah itu. Coba kita tutup. Nah, coba kita lagi saya ayat yang sebelum itu yang cuma lebih hanya memang ini makanannya dulu. Intinya. Ya intinya di sini tekanannya dulu. Sebelum apa? Sebelum kasih pidato ya. Ya. Di konteks pada saat itu kita sama-sama kali saya juga bicara kesaksian saya cuma ngajak nggak punya juga ngomong. Iya saya mau dengan apa? Kalau Inna Allah wa kalau itu janji kalian itu janji benar. Allah janjikan kalian itu maksudnya kalian Allah ngatain di bulan Ramadan itu ada satu malam khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam ini kalian berat banget gitu. Saya nggak suruh kalian setiap malam dan itu hanya 10 hari itu. Kalau kalian lakukan itu, kalian dapat pahala 1000 kali lipat. Dan kalau kita apa sih? Kita akan mengingat gitu. Ya, itu kalau ada presiden Pak Prabowo jadi siapa yang sholat subuh di malam 77 akan ditransfer ke rekeningnya 50 juta per orang. Itu maksudnya udah mestinya. Tapi yang jadi ini Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari sebalik itu. Tapi tidak terima. Makanya saya nanti akan mulai dari itu. Ya, lapasnya kembali akan ingatin kepada kita. Allah itu janji kepada kita janji yang janji bukan orang-orang yang asal janji aja. Nah, kalau kita baca ini orang yang selalu berhati gitu. Karena yang bisa memberi syafaat itu Nabi Muhammad sudah bisa memberi di hari kiamat. Yang kasih siapa? Rasul. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran. Bahkan di hadis yang lain Al-Quran dan puasa. Quran, puasa, istana. Kemudian selanjutnya adalah sahabat. Sahabat baik.
besti tapi besti yang dalam ketaatan. Dia bisa mengeluarkan sahabatnya dari neraka. Dia udah masuk neraka. Dia bisa minta sama Allah, Allah keluarin dia dari neraka. Dulu di dunia itu dia sering puasa bareng sama saya, sering rajin sholat. Keluarin dia, keluarin dia biar dia bisa disembah sama saya. Hanya itu saja yang disebutkan. Apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya disebutkan di dalam hadis 7 golongan yang mendapat golongan. Salah satunya adalah besti-bestian itu. Rajulani sahabat bila 2 orang yang cinta karena Allah, mesti sama-sama selalu apa? Mengingatkan ketaatan, kebaikan. Kalau kita ini banyak banget yang mesti menghubungkan biar kita tetap belajar itu banyak banget. Terus ini salah satu yang ini banget gitu, yang langsung to the point, yang to the point, kalau ayatnya langsung to the point. Kalian kalau mau pesan, tapi ayat ini nggak akan bermanfaat kalau memang itu tadi bibir anda hatinya nggak ini belum, akalnya juga bekerja, maksudnya nggak bisa berpikir gitu, membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Karena yang baik dan benar itu kita nggak usah pakai dalil. Secara logikanya itu udah bisa tahu mana yang baik dan mana yang benar. Secara misalkan minum khamar, gitu. Kita nggak usah pakai dalil itu secara akal bisa bilang mana yang baik dan mana yang benar. Makanya tetap kalau mengatakan ada juga orang-orang yang menerima dalil gitu. Kayak pakai dalil ada orang-orang yang berakal bisa menggunakan akal lebih. Tapi kalau orang yang tidak 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 mau nyampe gitu. Hatinya Iya, itu tadi. Bedain dengan orang yang Jepang yang tadi yang ilmuwan, dia baca ketemu langsung terubah hatinya. Ya, langsung. Kayak kenapa Allah mengangkat apa derajat orang yang berilmu di situ. meskipun dia takut. Iya, maksudnya dengan ilmunya dia lebih mudah untuk menerima Islam. Berbeda dengan orang yang nggak berilmu. Orang yang berilmu dia lebih mudah terima. Oh iya, Logik. karena langsung nyatu gitu. Tapi orang yang nggak berilmu susah, harus diingatkan berkali-kali. Karena akalnya nggak bekerja. Jadi sekali, nah, 2 kali, ya, apa? Paling tidak kan sudah menghilangkan kewajiban kita. Kan kita juga nanti kan ditanya, aku kenapa nggak ingatin dia gitu? Iya. Benar. Paling tidak kan sudah gugur kewajiban kita. Nah, kita tanya. Kayak dibilang muslim dalam muslim satu dan muslim yang lain bersaudara. Ya seperti itu saudaranya. Untuk saudaranya itu seperti itu. Saudara seiman itu memang lebih kuat. Nah kita nggak kenal dia, bukan keluarga kita, tapi kita tetap wajib harus lihat itu. Apalagi kalau keluarga kita. Sepanjang. Cukup Kita balik satu kali bisa. Oke, sampai itu lah ya. Pertanyaan sekali. Terus yang ya. Ayat selanjutnya berarti di ayat 20. Hari ini kita belum sempat materi yang apa? File. Ayat 20. Ayat 20 ya sekarang. Ayat 20.
Lili, 21 Kamiaka, 22 berarti Kawan Harun. Dari kita pemahaman yang materi sini satu supaya Tadi tambah dengan Udova ya. udah waktu Dan ya, kita bisa lebih dipotong lagi. Amin. Kita ya, sudah masalah gitu. Ya, jadi 3 orang. Ini semoga juga ini nanti bisa lebih barang. Tapi siapa tahu tahun berikutnya, atau mungkin pada nanti di rumah bisa ngajarin keluarganya. Amin. Itu tujuan. Aku Saya belajar dari sana. Lebih banyak. amin. Nah, dengan seperti ini juga kita lebih mudah membaca Quran. Saya dengan mudah tadi kita tahu potongan-potongan kata-katanya itu gimana. Dan kalau terjadi sesuatu kan kita bisa tahu kan, oh, kayak tadi misalnya asobihan gitu. Ya kan asobiah itu satu kata gitu. Asobi itu satu kata. Jadi kita nggak bisa berhenti di asonya atau di asobinya, tapi harus satu kata asobiah. Kalau pun kita cukupkan dengan membaca belah, kemudian istighfar, berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.